Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda Ayasi Sukma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Cortex terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak untuk memenuhi tugas dan UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Saya sendiri yang bernama Reda Isutama dengan NIM 25030101024 dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar SE MAK CSRS CSRA CSP CPOD dengan program studi PJJ S1 Akuntansi Universitas Sibar Asia. Ada proposal penelitian saya dengan latar belakang masalah, eh, pilar APBN dan sengketa pajak. Penerimaan sektor perpajakan merupakan pilar utama APBN, namun perbedaan penafsiran hukum dan perhitungan antara wajib pajak dengan fiskus seringkali memicu sengketa perpajakan. Kemudian, ruang lingkupnya adalah pada Kanwil DJP Jakarta Utara dengan dinamikanya sebagai wilayah dengan konsentrasi tinggi sektor industri, perdagangan, dan logistik karena mempunyai pelabuhan. Kanwil DJP Jakarta Utara menghadapi sengketa upaya hukum administratif berupa keberatan dan non-keberatan yang kompleks. Kemudian pada implementasi Cortex tanggal 1 Januari 2025, yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang dirancang untuk mengotomatisasi pengadministrasian percepatan data dan menekan potensi sengketa prosedural serta memangkas birokrasi penyelesaian sengketa. Rumusan dan batasan masalah untuk rumusan kuantitatif yaitu sejauh mana pengaruh implementasi sistem Cortex secara kuantitatif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara. Kemudian kualitatif bagaimana proses operasional kendala teknis dan perolehan kepastian hukum sengketa pajak setelah Cortex diimplementasikan. Kemudian mixed method bagaimana temuan kualitatif memperjelas dan memperkuat temuan kuantitatif mengenai efektivitas Cortex. Kemudian batasan penelitian, lokasi penelitian dibatasi pada lingkup kantor wilayah DJP Jakarta Utara. Kemudian jenis sengketanya adalah pada tingkat administratif yaitu keberatan pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan eh, pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian untuk pengumpulan data berupa kuesioner dari 39 orang penelaah keberatan di Kanwil DJP Jakarta Utara, kemudian satu kegiatan wawancara eksklusif, kualitatif mendalam, in-depth interview dengan satu orang penelaah keberatan di Kanwil DJP Jakarta Utara. Kemudian tujuan penelitian dan manfaatnya, tujuannya untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh korteks terhadap efektivitas penyelesaian sengketa pajak. Kemudian untuk kualitatifnya menganalisa dinamika operasional, kendala teknis, serta keandalan pembuktian digital melalui korteks. Maksudnya digitalisasi dokumen melalui korteks. Kemudian rekomendasinya adalah mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif untuk perbaikan sistem administrasi pajak. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis memperkaya literatur akuntansi perpajakan dan hukum administrasi publik berbasis metode campuran. Kemudian manfaat praktisnya memberi masukan konstruktif bagi pimpinan Kanwil DJP Jakarta Utara atau Kota Pusat DJP dalam mengevaluasi modul sengketa korteks. Landasan teori penelitian yaitu yang pertama efektivitas hukum berdasarkan teori Suryono Sukanto 2019. Efektivitas hukum ditentukan oleh 5 faktor korteks diposisikan sebagai faktor sarana fasilitas teori pendukung utama dalam mewujudkan kepastian sengketa perpajakan. Kemudian TAM Davis 1989 teknologi acceptance model menguraikan bahwa penerimaan sistem informasi oleh pengguna ditentukan oleh kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan. Kemudian kepastian hukum digital yaitu integrasi data perpajakan memangkas birokrasi, menaikkan sengketa prosedural, serta meningkatkan transparansi dan keadilan prosedural bagi fiskus maupun wajib pajak. Kemudian kerangka dan metode penelitian, pendekatan
yaitu merupakan mix method dengan strategi pengujian kuantitatif di awal dilanjutkan pendalaman kualitatif atau explanatory sequential design. Dengan populasi sampel 39 responden, pernah keberatan di Kanwil JP Jakarta Utara, satu orang informan kualitatif yaitu wawancara dengan satu orang penolak keberatan. Dengan total penolak keberatan ada 40 orang yang berlokasi di kantor wilayah JP Jakarta Utara. Kemudian untuk indikatornya adalah yang pertama terdapat 3X dan 2Y. X yang pertama itu adalah modul sengketa pada korteks memudahkan interaksi secara elektronik. Kemudian X yang kedua, sistem korteks menyajikan status penyelesaian sengketa pajak secara real dan transparan. X yang ketiga, proses validasi dokumen sengketa menjadi lebih cepat setelah menggunakan korteks. Kemudian Y pertama, implementasi korteks secara nyata mempercepat durasi penyelesaian sengketa di kantor DJP Jakarta Utara. Kemudian Y kedua, penggunaan korteks menekan biaya penanganan sengketa pajak dibanding cara manual. Kemudian efisiensi dan berkas waktu untuk wawancara diperoleh hasil bahwa dapat memangkas waktu kurang lebih persen sebelum korteks, di mana terdapat penelitian pada berkas manual dan pada korteks sudah sangat membantu di dalam sistem berkasnya sudah terintegrasi data ketetapan dan SPT sehingga dapat mempersingkat waktu penelitian formal. eh, yang pada intinya dapat langsung melakukan penelitian material. Kemudian keadilan prosedural, korteks transparan, menutup celah manipulasi data, backdate, serta dapat langsung mengunggah atau mengirim surat keputusan ke akun WP, jadi sangat efektif sekali. Wajib pajak dapat langsung memperoleh hasil di dalam akunnya. Kemudian evaluasi kendala yang diketahui dari hasil wawancara yaitu di awal implementasi terdapat kendala teknis ITC server karena diakses secara bersamaan saat menjelaskan proses bisnis. Namun setelah pasca perbaikan sampai sekarang ini proses bisnis sengketa penyelesaian sengketa di sistem Cortex berjalan lancar dan berkeadilan kepada wajib pajak. Kemudian tahapan analisis dan integrasi data pada intinya nanti akan ada di proses data kuantitatif kuesioner tersebut sebelum pas 1 Januari 2025 dan setelah 1 Januari 2025 pengumpulan kuesioner, kemudian uji fasilitas reliabilitas, uji akurasi plastik, dan regresi linear via SPSS dan EFUS. Kemudian wawancara tahap 3 kualitatif wawancara mendalam dan analisis tematik, reduksi dan penyajian data. Yang terakhir adalah integrasi dan interpretasi dari dua metode tersebut, kuantitatif dan kualitatif, untuk memperoleh kesimpulan secara komprehensif. Demikian penjelasan untuk presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.